Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin-hadirat sidang jamaah yang mulia rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam berbagai banyak hadis kita baca dan barangkali sering kita dengar juga di bulan Ramadan bahwasanya begitu banyak keutamaan kita ketika kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan hari ini. Ada 3 setidaknya yang saya sampaikan di kesempatan tayangan hari ini, yaitu hadis yang pertama Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, maka diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, Rasulullah SAW di riwayat yang mirip juga sama, beliau bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail, yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, maka diampunkan dosa-dosanya juga. Begitu juga ada hadis yang ketiga, mirip juga hampir sama. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri di malam hari bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka diampunkan dosa-dosanya. 3 hadis ini saja sebenarnya kalau kita baca dan kita pahami dengan baik, kita renungkan, maka sepantasnya dan selayaknya lah kita untuk malu, untuk kita tidak bisa maksimal minimal dengan 3 amal ibadah yang Rasulullah SAW janjikan kalau kita laksanakan maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 amalan ini pun punya syarat, ternyata punya kriteria, punya karakteristik, punya dasar hingga kita bisa tidak kita lakukan, atau syarat apakah bisa kita laksanakan, diridhoi, diterima oleh Allah atau tidak. Amal yang pertama adalah Rasulullah bersabda terkait dengan puasa, barang siapa yang berpuasa. Yang kedua, hadis tadi berkaitan dengan siapa yang salat malam. Salat malam atau maqama Ramadanan atau qiyamul lail, qiyam malam di malam hari, bisa berupa salat di waktu malam yaitu salat tarawih, salat witir, atau kita sambung dengan tahajud. Lalu kita salat apa saja bentuknya di malam hari dengan penuh iman dan ihtisab, diampunkan dosa kita. Yang ketiga, kita salat tepat di malam Lailatul Qadar juga akan diampunkan. Ada 3 amalan yang disampaikan Rasulullah minimal kita bisa kerjakan, kita optimalkan, yaitu pertama berpuasa dengan benar dengan penuh iman dan ihtisab. Lalu yang kedua, kita salat malam qiyamul lail, apa saja bentuk salat di waktu malam, salat tarawih, witir dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kita sholat di malam pas Lailatul Qadar, maka akan diampunkan oleh Allah dengan syarat yaitu iman dan ihtisab. Para ulama menjelaskan kalau iman kita sudah paham, nama iman adalah kita meyakini apa yang Allah turunkan, perintahkan kepada kita. Adapun yang kedua, ihtisab adalah artinya para ulama khususnya adalah Imam Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan ada 4 sebenarnya kriteria ihtisab. Kalau kita benar-benar ingin dapatkan balasan Allah ampunan, kita perlu ihtisab. Apa ihtisab yang pertama? Syarat dari ihtisab itu adalah kita harus rakbah fi saubihi. Kita yakin akan pahala yang Allah beri kepada kita. Adapun yang kedua adalah syarat untuk kita mendapatkan ihtisab adalah kita mensucikan jiwa kita. Kita bersihkan jiwa kita. Yang ketiga beliau sebutkan Imam Hajar rahimahullah, yang syarat ketiga kalau kita ihtisab adalah kita li mustasqila li siyami. Kita enggak berat mengerjakan ibadah puasa ini. Yang keempat, adapun yang keempat adalah syarat kita untuk bisa ihtisab, kita diterima, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak melarut-larutkan, tidak mengundur-ngundur hari-hari puasa. Maksudnya apa? Mengundur waktu puasa, ketika buka puasa waktunya ini kita jangan lagi jalan-jalan, buka puasa terus. Itu artinya kita jangan mengulur-ulur waktu puasa. Sidang jamaah rahimakumullah, 4 syarat ini yang mesti kita dapatkan, kita miliki kalau kita hendak mendapat amal soleh kita dalam bentuk sholat, puasa, salat tadi di malam Lailatul Qadar, ya, kita akan dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penuhi syarat, salah satunya di samping dari iman adalah
yaitu ihtisab. Yang ihtisab ada 4 syarat. Yang pertama adalah kita harus meyakini pahala dari Allah. Yang kedua, kita mesti mensucikan jiwa kita. Yang ketiga, kita tidak berat mengerjakan ibadah puasa ini. Yang keempat, kata Ibnu Hajar Asqalani, adalah kita tidak mengulur waktu sholat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah memberi ridhoi apa yang kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.